Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas dua materi langsung, yaitu validitas dan reliabilitas. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai normalitas. Jadi ketika datanya sudah normal, berikutnya adalah kita menguji ini bagian dari prasyarat, yaitu apakah data kita itu reliable ataukah data kita eh, valid tapi tidak reliable, atau data kita sesuai dengan tujuan dari penelitian biasanya adalah datanya valid dan reliable. Jadi dua hal itu sebenarnya harus terpenuhi, valid dan reliable. Oke, saya akan melanjutkan pada pembahasan bahwa kadang kita dalam melakukan penelitian itu ibaratnya kita itu sedang memanah gitu ya. Kita sedang memanah. Nah, panah kita itu tepat sasaran atau tidak itu kan sangat bergantung pada alat kita, panahan kita, busur kita, anak panah kita. Kadang kita memiliki busur yang berkualitas. Busurnya itu daya lontarnya sangat kuat. Namun anak panah kita bentuknya agak menceng gitu ya, agak miring gitu. Nah, ketika kita tembakkan dalam pikiran kita, dalam tangan kita, itu seolah-olah nanti oh ini tepat sasaran. Tapi pada saat kita lepaskan anak panah itu, nah, pada saat kita lepaskan anak panahnya, kalau anak panahnya menceng, bisa jadi targetnya di sini, maka jatuh anak panahnya malah di sini gitu. Jadi tidak tepat sasaran. Bisa jadi seperti itu, karena saya sendiri juga dulu ketika masih masih apa namanya masih remaja gitu ya, main panahan gitu. Kadang ketika anak panah saya bengkok tidak saya luruskan, itu kemudian ketika saya lontarkan itu kadang arahnya belok gitu. Nah, begitu juga dengan ini. Anggaplah bahwa eh, pusat sasaran tembak itu adalah target kita yang harus diukur. Misalkan kalian ingin melihat minat, berarti targetnya minat, kalian sudah menggunakan instrumen sebagai busurnya. Pertanyaan itu adalah anak panahnya, maka anak panah itu bisa tepat mengukur motivasi anak enggak. Misalkan kayak gitu. Jawaban tiap responden itu pasti beragam. Dalam artian ketika mereka diberikan pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner kita, itu kita perlu memperhatikan si target ini dalam posisi yang benar. Dalam posisi yang benar itu artinya dia bisa mengerjakan secara jujur tanpa ada yang direkayasa, ditutup-tutupi atau dibuat-buat oleh si responden terhadap pertanyaan kita. Maka penting posisi kita di sini adalah memberikan satu pengantar. Satu pengantar. Jadi pada saat kalian menyebarkan angket, gitu ya, menyebarkan angket, maka di bagian angket itu harus memiliki kata pengantar. Kata pengantar inilah yang akan memposisikan dia. Misalkan kayak gini biasanya Pak Alwi, mohon responden mengisi dengan keadaan yang sejujur-jujurnya. Kami sangat membutuhkan eh, gambaran dari responden untuk melihat penelitian saya dengan tujuan disebutkan tujuannya. Kami akan merahasiakan identitas Anda selaku responden karena ini adalah bagian dari etika penelitian. Nah, misalkan gitu. Jadi si responden pun akan merasa terjaga. Oh, saya apa namanya tidak tidak mungkin jawaban saya itu terbongkar gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, jika pertanyaannya baik, responden akan menjawab dengan baik. Begitu juga sebaliknya, jika kalian pertanyaannya kurang baik, maka responden juga jadinya kurang baik. Kadang waktunya yang kurang tepat, misalkan dalam memberikan eh, apa namanya angket gitu ya. Makin banyak responden yang menjawab salah karena pertanyaannya tidak jelas, kemudian bias antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain, maka bisa jadi sasaran kita makin jauh. Nah, dalam hal ini akan selalu ada 4 kemungkinan. Kemungkinannya
semuanya mengumpul sasaran itu di satu titik tapi tidak tepat sasaran, tapi semua anak panahnya mengumpul, atau anak panahnya menyebar, malah ini yang paling buruk. Anak panah menyebar sudah nggak tepat sasaran, anak panahnya menyebar. Ini disebutnya tidak reliable tapi valid, mendekati, ada yang mendekati di sini. Sudah ada yang mendekati. Kemudian ada juga yang menceng-menceng semuanya di garis merah. Kalau ini kan ada yang di merah, ada yang di putih, ada yang di biru gitu ya. Berarti pertanyaannya sudah mulai mendekat. Kalau ini malah semuanya menjauh, sudah menyebar jauh semuanya pula. Ini berarti both not reliable and valid. Keduanya tidak reliable dan tidak valid. Nah, ini barulah namanya reliable dan valid. Semuanya tepat sasaran. Nah, apa maknanya? Gini, menembak sasaran secara konsisten tetapi jauh dari sasaran sebenarnya. Ini konsisten. Jadi kita bisa maknai bahwa konsistensi inilah yang disebut dengan reliable. Nah, reliable itu artinya konsisten. Jadi satu pertanyaan itu jika digunakan untuk menggambar keadaan yang sama dari beberapa responden, jawaban mereka akan sama. Itu namanya reliable. Berikutnya, tembakannya secara acak. Ini tapi karena masih ada yang mendekati ke titik tengah, maka dia itu nggak konsisten, meskipun validnya bisa diukur dan mungkin juga valid saja gitu karena mendekati ke titik sasaran. Nah, yang ketiga yaitu sudah tidak reliable, tidak valid, semuanya menyebar. Nah, sedangkan yang di sini namanya reliable dan valid. Valid itu artinya tepat sasaran. Kalau reliable artinya konsisten, semua anak panahnya, semua pertanyaan kita itu tepat sasaran untuk mengukur si anak. Nah, hasil penelitian yang valid itu bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya benar-benar ada di lapangan yang sedang kita teliti. Makanya kita itu perlu melakukan observasi. Observasi itu artinya apa? Observasi itu kan namanya quick research ya. Penelitian secara singkat gitu ya. Observasi itu diamati si respondennya, kok tanda-tandanya seperti ini gitu. Nah, ketika kita membuat satu instrumen, maka kita bisa mengira, oh nanti mungkin saja mereka akan menjawab seperti ini gitu. Itu masih dugaan-dugaan seperti itu. Nah, instrumen yang valid itu bisa dimaknai alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid. Valid itu artinya bisa diukur dan memang harusnya diukur dengan itu. Bisa diukur dan harusnya memang diukur dengan alat itu. Contoh, meteran yang valid. Nah, meteran yang valid ini adalah untuk mengukur panjang dengan sangat teliti. Sehingga kalau kita sudah menggunakan meteran atau penggaris, apapun yang kita ukur, sentinya pasti sama, gitu ya. Sentinya pasti sama. Juga reliable itu artinya ketika digunakan berkali-kali ukurannya nggak berubah. Kadang kita kalau melihat timbangan itu kan sering harus ada sertifikasi dari dinas perdagangan perindustrian bahwa timbangan itu telah diukur ulang, telah diukur ulang itu artinya untuk dijaga reliabilitasnya dan validitasnya gitu. Beda dengan meteran yang sentimeter yang angkanya nggak bisa berubah. Tapi kalau timbangan itu kan kadang semakin banyak berat beban yang sering ditimbang, dia kemudian agak kendur gitu, beban-bebannya kendur. Nah, itu bisa mengurangi akurasi dari timbangan. Makanya biasanya ada pengukuran timbangan. Instrumen yang valid dan reliable itu merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable juga. Valid dan reliable juga untuk hasil penelitian maknanya bagaimana? Jadi misalkan di daerah A, kemudian ada satu penelitian motivasi, mindset terhadap kewirausahaan, entrepreneurship misalnya, maka ketika di hasil penelitian orang ini valid dan reliable, maka hal serupa ini bisa digunakan di daerah B, daerah C, daerah D. Misalkan dia di sini merekomendasikan bahwa oh yang perlu dibentuk adalah mindsetnya dulu, maka
di daerah D ini untuk mengembangkan entrepreneur, dia bisa memulainya dari mindset. Ya, gitu. Ini cara membaca hasil riset orang. Jadi yang dilihat itu validitas reliabilitasnya. Valid enggak, reliable enggak. Kalau sudah valid dan reliable dan memang terjadi pengaruh misalkan, dan ternyata pengaruhnya yang besar adalah mindset daripada motivasi, maka kita bisa melakukan tindakan utama kita dalam entrepreneurship di tempat kita itu yang diolah duluan adalah mindsetnya, misalkan seperti itu. Nah, skala yang dipakai untuk pengukuran itu biasanya skala Likert. Skala Likert itu ya jawaban 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Dari sangat tidak setuju menjadi sangat setuju. Nah, contoh reliabilitas. Misalkan, apakah gaji upah yang diterima memuaskan? Dia menjawab memuaskan. Berarti jawabannya 3. Misalnya jawab tertingginya kan sangat memuaskan gitu. Terus apakah yang krusial untuk diatasi? Ternyata pilihannya banyak. Ternyata pilihannya kenaikan upah. Nah, di sini terjadi ketidaksinkronan. Ketika pertanyaan di awal dia dikasih pertanyaan apakah gaji yang Anda terima memuaskan? Kemudian apa yang krusial untuk diatasi kenaikan upah? Sebenarnya ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan eh, pertanyaan. Maka seharusnya pertanyaannya bukan di kenaikan upahnya, tapi yang dibahas adalah eh, jawabannya tetap skala Likert gitu. Jawabannya tetap skala Likert. Berikutnya, reliabilitas itu juga diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya dengan jalan melihat konsistensi yang diukur dengan korelasi dengan pertanyaan lainnya. Nah, biasanya menggunakan repeat measure. Repeat measure itu pertanyaan pada item, misalkan di item nomor 3, pertanyaan itu ada dibuat dengan pertanyaan yang agak mirip di item yang lainnya gitu. Itu namanya repeat measure. Ada yang bilang bahwa beberapa pakar itu menyebutkan itu perlu wajib untuk melihat konsistensi, reliable enggak datanya gitu. Jadi nanti ketika diolah datanya, maka dikumpulkannya berdasarkan variabelnya, bukan berdasarkan item pertanyaannya. Misalkan kayak gini, tadi pertanyaan tentang motivasi misalkan. Nah, pertanyaan tentang motivasi ini muncul di pertanyaan 1, 2, 5, 8 misalnya gitu. Terus kemudian pertanyaan tentang mindset ini pertanyaan nomor 3, 4, 6, 7 misalkan gitu. Nah, meskipun di dalam instrumen itu menuliskannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka dalam analisis datanya harus dikelompokkan per variabelnya tetap. Untuk melihat apa? Reliabilitas. Maka repeat measure ini oleh beberapa pakar dalam riset itu kadang sangat dianjurkan. Sebaiknya menggunakan repeat measure. Ini ada kondisi kalau lihat dari beberapa teori kemungkinan dia bisa jadi tidak konsisten gitu ya. Nah, makanya dibuatnya repeat measure. Tapi juga ada juga peneliti yang sering melakukan one shot atau pengukuran sekali saja. Saya pun juga beberapa kali membuat instrumen itu menggunakan one shot. One shot itu artinya saya hanya memberikan satu pertanyaan, tidak berulang pertanyaan itu. Sehingga biasanya kalau kayak gini itu karena item pertanyaannya banyak. Khawatirnya kalau dibuat berulang-ulang itu agak mengganggu kondisi si responden. Berbeda dengan mengukur psikotes misalkan. Kalau Anda psikotes, tes kepribadian itu akan ada pertanyaan yang diulang-ulang. Itu untuk mengukur reliabilitas Anda atau konsistensi Anda. Kadang hasil akhirnya adalah Anda termasuk orang yang konsisten, Anda adalah orang yang inkonsisten misalkan kayak gitu. Nah, kemudian untuk reliabilitas ini sedikit berbeda dengan acuan-acuan sebelumnya, di mana dalam uji reliabilitas ini yang dilihat adalah Cronbach alfanya itu di atas 0,7. Saya ulangi, Cronbach alfanya itu adalah 0,7. Hal ini sedikit berbeda dengan pengukuran yang sebelumnya yang biasanya
di atas 0,05 atau di bawah 0,05. Kalau ini 0,7, jadi 70%. Langkah ujinya adalah nanti di lampiran video ini saya menambahkan file untuk latihan plus reliabilitas dan validitasnya. Nah, caranya adalah kalian cukup memasukkan datanya. Biasanya di datanya itu kalau kita menggunakan variabel X1 dan X2, ini 1X itu satu variabel, maka pada pengukuran reliabilitas itu yang dimasukkan adalah item jawaban mereka. Sehingga X1 itu adalah butir instrumen atau butir pertanyaan. Jadi butir instrumen 1, butir instrumen 2, semakin banyak instrumennya, maka X-nya semakin banyak. X-nya semakin banyak. Anda bisa mengikuti tahapan pada berikut ini. Jadi setelah contohnya seperti ini ya, ini hasilnya. Nanti setelah ini berikutnya adalah pengujian validitas instrumen. Nah, untuk menguji validitas ini, maka sebenarnya yang bisa dilakukan adalah untuk melihat kualitas jawaban dari responden yang sebenarnya diukur dari tiap butirnya. Namun ada dua cara. Yang pertama menggunakan Pearson, yang kedua menggunakan CFA atau Confirmatory Factor Analysis. Jadi ada dua metode ya. Ada yang menggunakan metode Pearson, ada yang menggunakan metode CFA. CFA itu artinya Confirmatory Factor Analysis. Nah, kalau di sini kita perlu mengetahui jumlah N atau jumlah sampelnya, karena nanti nilai dari signifikansi itu sangat bergantung pada jumlah sampelnya. Karena ngitungnya bukan dari 0,5 atau 0,7, jadi bukan 0,05 atau 0,7, bukan, tapi yang dilihat adalah nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel. R hitung itu yang ada dari ini hasil SPSS, kemudian yang R tabel itu adalah dari tabel. Nah, nanti tabelnya juga saya lampirkan dalam video ini. Jadi ada contoh butir untuk reliable validitas, kemudian saya sampaikan juga untuk R tabelnya. Ini adalah pembacaan dari hasil uji validitas. Nah, dari sini kita lihat bahwa ada jumlah sampelnya adalah 24 orang. 24 orang. Maka 24 dikurangi 22. Maka dilihat di tabel R. Di tabel R itu untuk responden atau untuk sampel 22 orang itu R tabelnya berapa? Oh, 0,3. Sedangkan di sini semuanya itu rata-rata di atas 0,3 kecuali untuk variabel X1 misalkan gini. Nah, ini nanti akan kelihatan R hitungnya. Dari R hitung itulah yang kita lihat dan nilai bahwa itu valid. Nah, bagaimana dengan pengujian validitas ini untuk Pearson? Nah, untuk Pearson itu untuk Pearson itu 0,05 ya untuk yang ini ya, untuk pembahasan validitasnya. Nah, ini contohnya. Ini signifikansi Pearson itu
semuanya 0,00. Yang dinyatakan bahwa karena ini di bawah 0,05 ini valid. Jadi kalau sifatnya konfirmatori itu sesuai dengan R tabelnya, tapi kalau pengujian Pearson itu sesuai dengan signifikansinya 0,05. Ini contoh butir soalnya, nanti saya ini ada di lampiran. Memang untuk model Pearson ada kelemahan, kelemahannya adalah kita tidak bisa melihat per itemnya. Maka untuk melihat konstruk per item itu kita bisa melihatnya melalui confirmatory factor analysis atau CFA sebutannya. Nah, CFA ini begini adalah prosesnya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu butir-butirnya. Setelah kita masukkan butir-butirnya, kita pastikan semua butir terisi dan jumlah respondennya benar ya, jangan sampai respondennya jumlahnya ada yang kurang. Nah, pada variabel view bedanya ini adalah kita menuliskannya bukan variabel x1, x2, tapi butir 1 sampai butir jumlah item pertanyaannya. Kalau itemnya 40 ya berarti 40, kalau 12 berarti 12. Berikutnya kita klik analyze, kemudian pilih sebentar. Yang dipilih untuk menggunakan CFA itu bukan deskriptif ya, tapi yang kita masukkan adalah dimension reduction. Kita klik faktor, kemudian setelah kita klik untuk faktor, akan muncul faktor analisis seperti ini. Kita pindahkan semua faktor analisisnya ke kanan dengan cara Ctrl A, kemudian digeser ke kanan. Setelah itu pada deskriptif kita tambahkan, kita klik di sini sesuai dengan standarnya yaitu KMO, Kehlin Ohlin kalau nggak salah namanya. Kemudian sama anti image. Anti image ini fungsinya untuk melihat validitas per butir soalnya. Kemudian klik continue. Kemudian setelah itu klik bagian extraction. Di extraction ini pastikan bahwa metodenya adalah principal component. Itu yang penting. Pastikan di situ adalah principal component. Setelah itu barulah kita pilih fixed number of faktornya setelah ini. Nah, kita perlu tahu berapa sih variabel yang digunakan. Nah, itu yang akan mempengaruhi nilai fixed number-nya atau jumlah variabelnya. Kita tuliskan karena di sini ada 3 variabel, maka kita tuliskan angka 3 di sini. Kemudian untuk maksimum iterasinya tetap 25, kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke rotation, artinya dirotasi. Setelah di rotation ini kita pilihnya adalah yang Varimax. Varimax ini pastikan di displaynya adalah rotated solution. Setelah itu pilih OK, kemudian kita klik bagian option, itu kita klik yang sort by size atau dipendekkan atau diringkas berdasarkan ukurannya, sort by size. Setelah itu kita klik continue. Nah, memang ini prosesnya agak panjang, anak-anak. Kemudian kita klik OK kalau sudah. Nah, di sini sudah muncul hasil analisis dari KMO atau validitas melalui confirmatory factor analysis. Sangat banyak tabelnya. Memang nanti ini kita pindahkan ke Word, gitu ya. Kita pindahkan ke Word, kemudian kita baca item-itemnya. Nah, item mana saja yang perlu dimasukkan atau yang dilihat? Yang pertama adalah bagian KMO atau Bartlett test. Kalau ini di bawah 0,05 berarti memiliki kecukupan syarat sebagai confirmatory factor analisisnya. Nah, di sini jika Anda lihat yang kita baca di sini adalah bagian anti-image correlation. Di bagian anti-image correlation
kita lihatnya itu pertemuan per item. Jadi contohnya ini, B1 dengan B1, ketemunya di mana? Oh, ketemunya di sini, gini ya. B1 dengan B1. Berarti ini adalah validitas untuk pertanyaan nomor 1. Ini validitas untuk pertanyaan nomor 2, gitu. Dan dilihat pojok-pojoknya. Syaratnya adalah harus di atas 0,7. Di atas 0,7 ya. Terus di atas 0,7. Nah, di sini mana yang di bawah 0,7? Yang B8. Sorry. Ya, B8 dan B9. Ini 0,7. Sebenarnya kalau untuk CFA itu di atas 0,7 atau di atas 0,5 gitu. Penjelasannya memang seperti itu. Jadi 0,7 atau 0,5. Yang paling bagus memang 0,7, tapi 0,5 pun masih dibolehkan gitu. Yang tidak boleh itu kalau di bawah 0,5. Nah, bagaimana kalau ada item Pak pertanyaan itu kemudian validitas dari confirmatory factor analysis ternyata di bawah 0,5, maka item itu dihapus saja. Kemudian dianalisis ulang. Dihapus, kemudian dianalisis. Dianalisis itu dilihat ininya ya, apa namanya, si pengaruhnya. Karena ini untuk melihat pengaruh, misalkan antara motivasi terhadap prestasi, misalkan kayak gitu. Maka item pertanyaan ini dihapus, baru dilihat uji pengaruhnya atau uji regresinya. Kemudian cerminan kemampuan butir itu untuk mengukur variabel kita bisa melihat dari komunal. Dari komunal ini dan dari total variansnya. Yang dilihat jika ini lebih dari 0,05 maka item itu dinyatakan bagus. Gitu. Nah, kita lihat dari sininya. Di sini juga ketika kita rotasi, di rotasi per variabelnya ternyata memang untuk yang butir nomor 2 itu tidak bagus dan kita bisa menghapus. Loading faktornya itu adalah tidak melebihi loading faktornya adalah melebihi 5 gitu ya, melebihi 5. Mungkin itu terkait dengan pembahasan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.